Utara Nusantara. Di manakah itu? Di manakah itu? Di mana ya? Bisa Sulawesi, Kalimantan Utara. Ya, kali ini kami akan membawa pemirsa sekalian untuk melihat satu kondisi, yaitu di daerah Sulawesi Utara. Satu daerah yang bernama Kepulauan Sangihe atau tepatnya di kota Tahuna. Nah, di sana ada satu gereja, tepatnya dua gereja yang Anugerah Ministries bangun ulang dalam program Church Makeover. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan ini istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini. Ya, pemirsa sekalian, kita percaya bahwa Church Makeover sudah menjadi berkat buat banyak sekali tubuh Kristus. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan menampilkan dua gereja, yaitu dalam serial Church Makeover ke-60 dan 61. Ya. Kemudian bagi Tuhan tentunya apabila selama ini Anugerah Ministries dapat menjangkau kepada gereja-gereja ini. Ya, pemirsa, di Tahuna itu ternyata banyak sekali hal-hal yang indah, Daniel ya. Bisa diceritakan nggak sedikit banyaknya? Waktu saya dan tim ke sana, tidak ada penerbangan langsung dari Manado ke Tahuna. Sehingga kita nunggu lama tuh, Deb. Kita berharap untuk ada segera penerbangan, tapi sampai akhirnya, sampai deadline yang saya berikan tidak ada. Maka kami harus terbang dari Jakarta ke Manado, kemudian dari Manado ke Tahuna naik kapal, pemirsa sekalian. Berapa lama? 10 jam. Oke, mabok nggak itu naik kapal 10 jam? Actually not bad. Not bad. It's all in the state of mind. Jadi ini semua dalam pikiran kita. Saya pernah naik pesawat terbang, pemirsa, ya, dari Singapura menuju ke Los Angeles itu 17 jam naik pesawat terbang non-stop. Ini dan tentunya naik pesawatnya nggak bisa naik business class atau first class apalagi. Jadi saya pikir kalau naik kapal itu bisa tidur gitu. Jadi saya pikir dalam kondisi pikiran saya katakan lumayan nih business class. Business class yang pesawat ya, padahal naik kapal. Jadi bisa tidur akhirnya gitu ya. Jadi bisa tidur lumayan nyenyak. Walaupun cuma sekitar paling kira-kira 4-6 jam gitu paling ya. Tapi lumayan memberkati sehingga besoknya pada waktu pagi hari kapal sudah bersandar dan kita bisa menikmati indahnya alam Tahuna yang luar biasa. Oke, nah pemirsa jangan lupa bahwa Good News program ini dapat pula disaksikan di YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Jangan lupa subscribe sekarang, like dan share. Oke. Nah, kalau ada di antara pemirsa juga yang memerlukan bantuan doa konseling, bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau gadget saudara. Tanpa menunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Utara Nusantara. Pantai Pananwareng itu sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program dalam satu topik yang luar biasa, yaitu Utara Nusantara. Kita tahu di Nusantara ini ada sekitar 17.000 lebih kepulauan, dan ini membuat salah satu negara yang sangat unik sekali
Dan kali ini tadi yang seperti pemirsa lihat di video klip kami, bahwa kami mengunjungi satu daerah yang sangat jauh sekali dari Jakarta terutama, ya, satu tempat yang bernama Tahuna di Kepulauan Sangihe. Menampilkan dua orang narasumber, sahabat-sahabat kami, yaitu yang pertama Bapak Romeo, Pendeta Romeo Siko dari Gereja GBI Anugrah, ya, dan kemudian yang kedua Bapak Stefanus, Pendeta Stefanus Sebua dari GPT Petra. Ya, puji Tuhan, selamat datang di Good News Program. Silakan. Ya, shalom Bapak-bapak. Shalom. Apa kabarnya? Ya, luar. Baik ya, puji Tuhan. Nah, rupanya kalau Pak Stefanus Sebua ini dulu gerejanya juga udah pernah kita make over di Tahuna ya. Nomor berapa Pak itu Pak? CMO 26. CMO 26. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2016. 2016. Dan kemudian dalam waktu 4 tahun berarti Ya. kita kembali lagi ke Betul. Tahuna dengan CMO 60 dan 61. Nah, mau bertanya sama bapak-bapak ini, kalau menurut bapak seberapa indah sih Tahuna itu? Coba boleh dimulai dengan Pak Romeo. Untuk Tahuna sekarang ada tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi seperti Puncak Los, juga ada tempat-tempat wisata yang lain seperti Pantai Pananwareng. Itu sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kalau yang di puncak itu apa yang dilihat Pak? Itu kalau di puncak, kita berada di puncak itu kelihatan semua kota Tahuna, dari ujung ke ujung sampai lautnya itu kelihatan semua. Apakah itu sama dengan Puncak Pusungi, Pak? Sama Pak. Sama ya. Ya. Jadi ini di Puncak Pusungi ya. Ya. Oh, berarti kita pernah ke sana. Oh iya, kita pernah ke sana. Yang ada itu ya paragliding itu ya. Betul. Kalau ini di Los lain juga Pak. Oh, di Los lain. Oke. Ya. Kalau menurut Pak Stefanus Sebuah, bisa jelaskan lebih singkat, lebih dalam dikit. Ya, kalau saya lihat kota Tahuna itu yang paling indah adalah kebersamaan. Ya. Sebab di sana ada musik tradisional, musik bambu, dan ada juga tradisi yang namanya masamper. Nah, di saat ditampilkan yang namanya perlombaan musik bambu masamper itu kalah banyaknya orang di KKR. Oh, really? iya. Oh, wow. Ya, Maksudnya orangnya yang datang menyaksikan perlombaan itu ya, banyak. banyak dari ujung kampung berkumpul semua biar sampai tengah malam, sampai besok pagi tetap mereka menyaksikan musik ini. Dan itulah suatu keindahan kebersamaan yang ada di kota Tahuna. Ya. Kenapa Pak? Apa spesialnya dengan alat musik ini? Alat musik ini memang dibuat dari bambu dan sangat unik. Keunikannya, orang-orang yang memainkan itu begitu pintar mereka mengikuti alunan lagu dalam bentuk irama manapun. Dan memang itu ciri khas daripada orang-orang Sangihe. Ya. Dan itu keindahan yang memang sangat menarik banyak orang dan termasuk juga wisatawan dari luar daerah. Wisatawan asing nih ya, mereka pada berdatangan juga kah? Iya, Untuk menyaksikan perlombaan itu. untuk menyaksikan perlombaan itu, terutama kalau terjadi sesuatu, terutama di saat hari besar Sangihe, yaitu hari kepulauan, hari ulang tahun Sangihe. Ya, namanya Turude. Ya. Ya. Itu berapa lama festivalnya? Memang harinya itu setiap tanggal 31 Januari. Nah, cuma dilakukan dari mulai dari sebelum tanggal 31, sesudah 31 bulan Februari, ya dilakukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, bahkan puncaknya nanti dilakukan di kabupaten, mengundang para pejabat provinsi dan semua, bahkan menteri pernah diundang. Ya. Nah, kalau bisa ceritakan juga nih, kalau Pak Romeo sendiri aslinya dari putra daerah di sana. Ya. Hal-hal apa yang menurut Bapak spesial tentang daerah Bapak? Yang spesial, Ya. yang spesial adalah keindahannya itu Pak. Keindahannya. Ya. Oke, lautnya jernih banget ya. Ya, Oke. itu tidak ada hal-hal yang
mengganggu itu dilarang oleh pemerintah. Ya. Ada hal-hal yang pemerintah khususkan untuk supaya tidak ada nelayan yang harus lewat di situ, karena itu dikhususkan, disterilkan. Oh gitu. Ada sesuatu yang menarik nih Dep. Setelah kunjungan ke tempat mereka ini, saya suka sekali minum air kelapa. Kemanapun saya pergi ke daerah-daerah di Indonesia, selalu yang saya cari pertama kali adalah air kelapa. Nah, waktu disuguhin air kelapa ini, saya minta air kelapanya murni. Jadi nggak pakai gula, nggak pakai es, nggak pakai sirup. Sewaktu saya minum, saya terkejut banget karena manis. Saya tanya sama mereka, loh bukannya saya minta air kelapa yang tanpa gula? Mereka bilang, Pak ini tanpa gula. Terus kemudian saya tanya, kenapa bisa manis? Ya memang kelapanya di sini seperti itu Pak. Nah jadi ternyata sesuatu yang unik sekali pemirsa, tadi yang sudah dikatakan Pak Romeo Siko, lautnya itu indah banget. Kami bawa drone, kami mainkan drone-nya dan gambarnya Anda bisa lihat. Dan itu memang indah banget, polusinya juga nggak banyak gitu ya. Hampir tidak dikatakan tidak ada polusi, kotanya cukup tenang. Dan air kelapanya luar biasa. Saya belum pernah minum air kelapa semanis itu di Indonesia kecuali di Tahuna. Luar biasa banget. Tapi kalau dibawa pulang sampai ke Jakarta udah nggak manis lagi airnya. Nggak seperti itu. Kenapa gitu ya? Jadi harus diminum di sana. Betul. Ya. Nah pemirsa tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Di jemaat yang ada di desa ini ada namanya Angges, dari Kolongan pergi ke Angges, jaraknya 4 kilo. Utara Nusantara masih bersama kami dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita ya, ada Pak Romeo dan Pak Sebuah. Nah kita sekarang mau bicara tentang gerejanya ya, gereja Bapak itu dalam program CMO 60 GBI Anugerah ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa sampai menggembalakan gereja di situ dan keadaan gedungnya seperti apa sebelum ketemu sama kami? Puji Tuhan, sebelumnya kami beribadah di rumah jemaat, dipinjam. Anggota jemaat waktu itu ada 4 jiwa, tapi semakin hari semakin berkembang sehingga kemudian kami diberikan rumah, dihibahkan satu rumah sekalian dengan kintal gereja dengan berukuran 15 kali 14. Kenapa Pak kok jemaat waktu itu kok mau rela sampai istilahnya menghibahkan rumah itu? Karena waktu itu beliau sempat bercerita kepada saya ya. Ya, bisa ceritakan? Dulunya karena beliau sangat prihatin kepada kami karena terus-menerus bergereja atau bertempat ibadah di rumah jemaat yang kadangkala jemaat itu keluar lantas kita terlambat ibadahnya. Jadi beliau tergerak dan menghibahkan rumah sekalian kintal gereja itu. Ya, tahun berapa itu Pak? Tahun 2007. 2007. Ya. Oh, sudah dihibahkan mulai 2007. Ya. Oke, keadaannya seperti apa Pak sehingga perlu di makeover sama Anugerah Ministry? Karena jemaatnya semakin bertambah, kita ada dana sedikit, kemudian buat pondasi gereja, membangun sedikit demi sedikit. Kemudian kami berdoa dengan satu tantangan yang sangat luar biasa, mendorong kami untuk bagaimana supaya bangunan tersebut selesai. Dengan tantangan itu tidak diduga ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya bahwa gereja Bapak mau difoto sekalian di video karena ada Anugerah Ministry yang akan melanjutkan pembangunan gereja Bapak. Oh, jadi waktu itu Pak Stefanus ya. Jadi kita ini mengenal Pak Romeo dari Pak Stefanus, Dep. Jadi asalnya memang ini unik banget karena sama sekali nggak berhubungan, tetapi karena saya rasa Pak Stefanus mempunyai hati yang besar karena kita memang mempunyai satu kehendak Tuhan untuk kita membantu gereja-gereja yang ada di daerah-daerah yang mengalami kesusahan.
gitu ya. Nah, Pak, sedangkan Pak Stefanus Teboa sendiri bisa ceritakan kondisi gereja Bapak yang kedua ini, yang kami make over akhirnya? Iya, di gereja kami yang kedua, sebenarnya bukan yang kedua, ini adalah gereja yang pertama saya rintis dari tahun 1997. I see, oke. Dan saat itu kami rintis dengan jiwa 14 jiwa. Ya. Dan memang sampai saat ini karena perjuangan. Kenapa saya katakan karena perjuangan? Coba kita bayangkan mulai pelayanan ibadah perdana saat itu tanggal 16 Oktober tahun 1997. Nanti baru kami memiliki gedung yang bagi kami sangat berguna tahun 1919. 2019 maksudnya? 2019. Ya, Ya, tahun 2019. Ya. Memang sejak kami melakukan pelayanan, kami beribadah dari rumah ke rumah, ya, bergantian ke jemaat. Memang jemaat saat itu bukan berada dalam satu desa, ya, ada dari berbagai desa, sehingga kami beribadah kalau di desa ini, di jemaat yang ada di desa ini ada namanya Angges, dari Kolongan pergi ke Angges, jaraknya 4 kilo. Ada juga jemaat yang ada di Akimbuala, kalau pergi ke Kolongan Boha, ibadah di Kolongan Boha, pergi ke sana jalan kaki, jaraknya 9 kilo. Jadi berjauhan. Ya. Saat itu kendaraan jarang, kendaraan saat itu kendaraan umum hanya siang, tapi kalau sore kami harus berjalan. Ya. Dan dengan pertolongan Tuhan, tahun 1998 itu seorang keluarga yang namanya keluarga Mokodompis Rama, yang pertama sekali saya buka pelayan di rumahnya, dia menyerahkan tanah, sebidang tanah kepada saya yang sekarang ini dibangun gereja ini. Tapi sebenarnya itu sisa itu, karena kenapa saat itu? Karena kita begitu senang sudah diserahkan tanah cukup besar juga, 12 kali 24 dia punya luas. Nah, kita begitu senang, lalu dengan itu Om Elias Mokodoms itu sama-sama pergi ke kantor lurah, ya, memohon supaya dibuat surat tanah, kepemilikan tanah. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, kami alami ditolak saat itu. Ya, mohon maaf, bukan mempersalahkan pemerintah, tapi ada maksud Tuhan semuanya itu. Ya. Ditolak berkali-kali, kami buat sampai kami memberikan surat permohonan, banyak alasan dari pihak kelurahan mengatakan begini, pokoknya banyak alasan. Ini bukan di gereja yang sekarang ini, bukan? Atau di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Oh, lokasi yang sama. Banyak alasan. Sampai akhirnya? Ya, sampai akhirnya kita mengambil keputusan berarti pindah ke tempat lain disebut Angges. Ya. Ya. Jemaat yang ada di situ lagi memberikan tanah lagi. Ya, saya sudah gerakan jemaat kami kerja bakti. Ya, pada saat kami kerja bakti, kami sudah melakukan mengambil material batu dan pasir, sudah mulai membangun. Sudah mulai rencana mau lakukan yang namanya peletakan batu pertama. Nah, kami sampai ke kelurahan. Kelurahan marah sama kami. Ya, kami diundang di sana. Ya, walaupun sekarang Pak Lurah itu sudah almarhum ya. Ya. Ya, kami diundang bersama ada salah satu tokoh gereja. Kami diundang, saya dibeta-beta di kelurahan sana. Ya, mereka bilang, oh di tempat ini ada api yang merusak tempat ini. Saya bilang, Pak, itu api Pantekosta. Dia banting meja, akhirnya saya diusir pulang. Ya, saat itu saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya? Makanya sejak itu jemaat yang ada di kota Tahuna Barat ini saya tinggalkan sejenak. Saya pergi ke Mangan itu,
akhirnya saya tinggal di Manggan itu. Baru pelayanan di sana melayani hanya 1 kali 1 minggu. Ya. Nah, dengan kemurahan Tuhan pada tahun 2014 kami memiliki uang kas saat itu, kas gereja dari kolektor yang dikumpulkan setiap minggu 1.800.000. Saya bilang sama jemaat, mari segera kita melakukan, biar hanya kecil di sisa tanah ini. Ya, kami melakukan pembangunan saat itu pas tanggal 14 April tahun 2014. Ya. Dan kami bergumul dan oleh kemurahan Tuhan tahun 2019 mujizat Tuhan terjadi melalui Yayasan Anugerah Ministry. Dan memang saat itu sama sekali saya tidak pernah menghendaki dan tidak meminta kepada Bapak Daniel. Memang suatu Bapak menyampaikan kepada saya, ya siapa gereja yang bisa dibangun. Saya tidak mengajukan gereja saya, ya tidak membuat satu anggaran saat itu gereja saya, ya karena saya harus perjuangkan supaya teman-teman lain ini bisa diberkati. Sebab saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka, ya biarlah dengan perjuangan saya termasuk juga di GBI Anugerah ini, ya biarlah dengan itu saya bisa berbuat sesuatu. Dan kedua lagi saya berutang budi kepada Anugerah, ya. Karena pelayanan Anugerah itu saya sudah rasakan. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Ya, oke, pemirsa sekalian, saya yakin ada banyak sekali kesempatan-kesempatan di negeri ini untuk melihat bagaimana tubuh Kristus mengalami pemulihan. Dan kita akan lihat satu video klip singkat bagaimana 2 gereja ini menerima kesempatan yang baik dilawat oleh kebaikan Tuhan. Mari kita lihat satu cuplikan yang satu ini. Proyek CMO pertama yang kami tuju adalah GBI Jemaat Kuma yang digembalai oleh Pendeta Romeo Siko STH bersama istrinya Pendeta Arni. Kondisi yang kami temukan ketika mengadakan survei di sana adalah gedung gereja masih dalam proses pembangunan dan terhenti karena kehabisan dana. Pastori yang belum ada. Sementara ini gembala jemaat dan keluarga tinggal di rumah orang tua dari ibu gembala jemaat. Dan MCK yang belum ada. Mereka sangat rindu agar bisa melanjutkan pembangunan tempat ibadah. Namun mayoritas dari 10 kepala keluarga jemaat di sana adalah buruh tani, supir, serta guru honorer. Sedangkan di lokasi kedua, gereja yang masuk proyek CMO ini adalah GPT Jemaat Petra, digembalakan oleh Pendeta Stefanus Fayehuzi Zebua. Meskipun berasal dari Nias, namun beliau memiliki hati untuk menggembalakan dan menjangkau masyarakat Sangihe. Menggembalakan jemaat kurang lebih 43 jiwa dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani, nelayan, dan buruh bangunan, mereka sangat rindu memiliki tempat ibadah yang layak. Ketika survei, kami menemukan 80% kondisi fisik tempat ibadah mereka telah mengalami kerusakan. Rencana Tuhan memang tidak pernah terlalu cepat ataupun datang terlambat. Selalu di waktu yang tepat. Akhirnya setelah melalui verifikasi dan survei, tim Anugerah Ministries menetapkan GBI Jemaat Kuma sebagai proyek CMO ke-60 dan GPT Jemaat Petra sebagai proyek CMO yang ke-61. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku
ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, pemirsa, satu tayangan video klip nih ya yang luar biasa kita sudah saksikan bersama-sama. Saatnya kuis sekarang yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Dan kepada 3 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Sungguh luar biasa melalui Anugerah Ministry yang sudah membantu kami untuk pembangunan gereja dan menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka lebih semangat lagi untuk menyaksikan kepada jiwa-jiwa yang belum bertobat sehingga mereka datang untuk beribadah. Utara Nusantara, itulah judul Good News program hari ini. Kita langsung lanjut kepada narasumber kita. Nah, Pak Romeo juga Pak Sebua, apa saja nih yang sudah direnovasi oleh Anugerah Ministries untuk gereja Bapak? Silakan dari Pak Romeo dulu. Puji Tuhan, sebelum direnovasi dulunya belum ada tehel, belum ada plesteran luar dalam gereja. Oke, belum ada keramik, belum ada plesteran di temboknya ya? Ya. Oke, terus? Kemudian dindingnya belum genap disusun. Oke. Lantas tidak ada pastori untuk tempat kami tinggal, keluarga gembala. Tapi melalui Anugerah Ministry sekarang semua sudah dilaksanakan, sudah bagus, sudah ada keramiknya, sudah ada pastori. Kami udah tinggal di situ sama istri dan keluarga. Kalau kamar mandinya Pak, waktu itu dibantu bangun nggak sekalian? MCK. MCK. MCK-nya dibantu juga. Dibantu juga. Ya, Berapa ruang? Untuk di bagian atas 1, yang di bawahnya 2. Oke. Nah, boleh tahu nggak Pak, sebenarnya untuk secara Bapak secara pribadi dampak gereja ini artinya apa sih bagi Bapak secara pribadi? Ketika sudah di makeover, Ya. Untuk saya pribadi, saya sangat bersyukur sebab dulunya saya pikir kami tidak bisa membangun seperti itu, tetapi melalui Anugerah Ministries kami sangat terbantu sehingga membuat kami lebih semangat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan sekarang ada jiwa-jiwa bertambah. Nah, kalau untuk jemaat sendiri artinya apa tuh? Untuk jemaat sendiri, mereka menyaksikan kepada orang lain bahwa sungguh luar biasa melalui Anugerah Ministry yang sudah membantu kami untuk pembangunan gereja dan menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka lebih semangat lagi
untuk menyaksikan kepada jiwa-jiwa yang belum bertobat sehingga mereka datang untuk beribadah. Ya, Wow, puji puji Tuhan. Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Pak Stefanus Sembua? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Anugerah Ministries untuk CMO 61 itu? Ya, untuk kami di CMO 61 GPT Petra Kolongan Boha, tadinya gereja kami itu ukurannya 10,5 kali 6 dan hanya tersusun batu bata dengan jendela koseng, pintu kosengnya. Dan oleh kemurahan Tuhan, Anugerah Ministry melakukan rehab sedikit, ukuran dari 10,50 meter bertambah menjadi 12 panjangnya. Oke. 12. Dan sekaligus Anugerah Ministry menyelesaikan sampai tuntas, mulai dari lantai, plafonnya, dindingnya, pintunya, jendelanya. Ya. Dan bahkan ada satu bangunan ini ya, tempat Iya, seorang bahkan tempat kami Tuhan bisa tinggal di sana ya. ya, bahkan kami bisa membuat, bahkan bisa dibuat suatu ruangan di atas sehingga ruangan itu 3 kali 6 Ya. untuk tempat kami bisa tidur di saat ibadah di situ. Ya, puji Tuhan. Gini deh. Jadi puji Tuhan ya, semua ini tentunya karena kemurahan Tuhan. Di tahun 2019, Anugerah Ministries mempunyai kesempatan yang baik sekali, ada kemurahan-kemurahan dari Tuhan melalui partner-partner Anugerah Ya, Ministries. Sehingga ada 20 gereja yang kami Makeover. perbaiki atau kami Ya. makeover. Dan 2 diantaranya adalah gereja mereka ini. Tidak pernah sebelumnya Anugerah Ministries melakukan ini. Dan tentunya ini semua sekali lagi bukan karena kuat dan gagah manusia atau organisasi kami, tetapi tentunya karena kemurahan Tuhan. Biasanya setahun Yes. cuman 5-10 proyek Betul. ya, tapi Jadi, tahun 2019 adalah salah satu tahun yang 20 sangat eksepsional gereja. sekali, sangat spesial buat kami secara pribadi, sehingga kami boleh menjadi berkat. Bertemu dengan para jemaat-jemaat ini, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan seperti mereka yang kami sebut mereka ini sebenarnya adalah para pahlawan iman. Tidak banyak lagi dari anak-anak atau lulusan sekolah STT yang mau dikirim ke daerah-daerah seperti ini. Jadi melalui program-program ini kami mendorong untuk para murid-murid STT dan para dekan STT untuk menekankan kepada lulusan atau murid-murid mereka untuk ayo dong berikan inspirasi kepada mereka untuk mereka bersedia diutus ke front line ini, karena di sana ada banyak jiwa-jiwa dan ada kesempatan yang luar biasa untuk menjadi berkat. Ya, kita akan lihat satu video klip singkat apa yang Tuhan kerjakan melalui gereja-gereja ini, dan tentunya semua ini kemuliaan adalah milik Tuhan saja. Amin. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Puji Tuhan, pada tahun 2019, Anugerah Ministries dapat membangun 20 gereja. Dari Tahuna melaporkan Church Makeover ke-60 dan juga Church Makeover ke-61. Tuhan Yesus luar biasa dan Anugerah Ministries dipakai Tuhan dengan dahsyat perkasa. Haleluya. Ini semua merupakan anugerah Tuhan. Adapun yang dikerjakan dalam proyek CMO 60 di Gereja GBI Kuma adalah pemasangan plafon dan gipsum, pemasangan keramik, pengecatan kepada seluruh gereja, pengadaan MCK, serta membangun pastori. Sedangkan pada proyek CMO 61 di GPT Petra adalah pembuatan slof dan kaki ayam, pembuatan teras 6x2 meter, pekerjaan plesteran, acian, serta pembuatan pintu dan jendela, pemasangan keramik, pemasangan plafon, instalasi listrik, serta cat dinding luar dan dalam. Nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kemuliaan bagi Dia saja. Amin. Ayo, kemuliaan bagi Tuhan. Yuk.
Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh jemaat karena gedung gereja mereka akhirnya diresmikan. Dalam peresmian tersebut, Pastor Daniel Hendrata membawakan firman dengan tema Bangkit dan Menjadi Terang. Dan Tuhan berkata kepada saudara, bangkit, bersinar. Siapapun engkau, apapun pekerjaan, walaupun kau bukan hamba Tuhan, walaupun kau tidak bekerja dalam pemerintahan, walaupun kau seorang petani atau masih anak-anak, tapi Tuhan berkata bangkit dan bersinar. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung berjalannya proyek CMO ke-60 dan 61 ini. Biarlah melalui gereja-gereja ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana caranya program ini bisa ada di gereja saya supaya gereja ini bisa berdampak ya bagi orang banyak. Untuk melayani Tuhan itu sebenarnya nggak terlalu susah kok pemirsa sekalian ya, bahwa apapun talenta kita sebenarnya pada waktu kita serahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan punya berbagai macam cara untuk membuat kita berguna, berfungsi bagi kerajaannya. Nah, terutama bagi Anda yang punya panggilan, misalnya Anda berkata, saya dipanggil di bidang profesional, marketplace, saya dipanggil menjadi pengusaha, oh itu bagus banget, keren. Tetapi apa yang Anda lakukan dengan berkat-berkat keuangan? Nah, sekarang waktunya untuk membuktikan bahwa Anda tidak dikuasai oleh uang. Maaf, tidak diperbudak oleh uang. Jadi kalau Anda berkata saya tidak diperbudak oleh uang, berarti harus dibuktikan dengan berapa jumlah daripada berkat keuangan yang Anda berani untuk lepaskan. Nah, di tempat ini ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang sudah rela memberikan hidupnya untuk masuk ke ladang-ladang Tuhan yang tentunya tidak seindah di kota besar. Silakan, Dad. Ya. Nah, sekarang kembali ke Pak Stefanus Sebuah. Tadi kan sudah diceritakan apa saja yang dilakukan renovasi di gereja Bapak ya. Lalu kita ingin tahu dampaknya seperti apa Pak, baik untuk Bapak secara pribadi ataupun untuk jemaat yang Bapak gembalakan. Ya, dengan selesainya pembangunan gereja ini, dampak untuk kami suami istri sangat yakin dan benar-benar yakin untuk panggilan melayani itu. Oh, mendapatkan afirmasi ulang gitu. Iya. Dan untuk dampak bagi sidang jemaat, mereka lebih percaya diri itu. Ya, di saat ibadah mereka lebih percaya diri. Kenapa? Karena bertahun-tahun beribadah di rumah, beribadah di gereja yang dianggap sebelah mata, tapi saat ini dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, mereka lebih percaya lagi bahwa Tuhan ada di tengah-tengah sidang jemaat, bahwa Tuhan dengar segala doa selama ini. Amin, amin. Ya. Nah, mungkin juga Pak Stefanus Sebuah bisa memberikan sedikit kesaksian nih ya tentang program Anugerah Ministries yang Bapak jalankan. Ada program Adikku Sayang ya, beasiswa buat anak-anak yang berprestasi namun kurang mampu. Nah, ini sudah berapa tahun Pak dijalankan di Tahuna? Kalau kita di sana untuk anak-anak Adikku Sayang beasiswa ini sudah masuk pada tahun keempat. Program Adikku Sayang di Tahuna itu dibuka pas tanggal 28 Februari tahun 2016. Sehingga nanti pada 28 Februari tahun ini berarti 4 tahun ya. Dan dengan kemurahan Tuhan saat itu memang saya senang. Kenapa senang? Sebelumnya program Adikku Sayang ini saya sudah banyak menonton di TV. Ya, aduh luar biasa bergumul Tuhan. Bagaimana caranya program ini bisa ada di gereja saya supaya gereja ini bisa berdampak ya bagi orang banyak. Dan saat itu saya hubungi koordinator lapangan saya itu, dikatakan kepada saya, boleh Pak, karena ini bulan Februari, tetapi nanti baru dibiayai oleh yayasan nanti mulai bulan Juli. Iya, tahun ajaran baru ya. Bulan Juli. Akhirnya saya bilang, enggak apa-apa Pak. Yang penting program ini bisa berjalan dan dengan kemurahan Tuhan selama belum ada pembiayaan
pada batas bulan yang telah ditentukan oleh Yayasan Anugerah Ministry, kami membayar sendiri anak-anak. Puji Tuhan, mantap. Jadi programnya dimulai duluan oleh Bapak dan Ibu ya. Puji Tuhan. Kami mulai sendiri. Dan dengan kemurahan Tuhan sampai saat ini ya terus berjalan dengan baik, dan ada dampak Pak yang terjadi kepada anak-anak ini. Ya, anak-anak kita dulu kan mulai dari 10 orang, sekarang sudah 20 orang. Ya. Dan kami rindukan ke depan bisa lebih lagi. Dampaknya, karena bimbingan belajar itu di sana, kami lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter. Ya. Sehingga mereka bukan hanya belajar pelajaran sekolah sesuai dengan kurikulum yang ada, mereka belajar Alkitab, mereka belajar melayani. Dan tidak sedikit anak-anak ini di saat mereka pulang ke rumah, mereka sadar, mereka minta maaf kepada orang tua, mungkin mereka tidak dengar-dengaran, mereka melakukan pekerjaan di rumah. Karena saya sampaikan kepada mereka, kalian harus membantu orang tua, tapi bukan membantu mencari. Tapi apa saja yang bisa kalian lakukan di rumah, itu adalah kalian sudah melakukan sesuatu hal untuk mengasihi orang tua. Sehingga anak-anak ini pada saat pulang sekolah, ya ada itu sampah di muka rumah, mereka sapu. Dan orang tuanya mereka mengatakan kepada saya, Pak, anak saya tadinya malas di rumah, sekarang jadi rajin. Rajin. Tadinya anak saya tidak pernah membaca Alkitab, sekarang sudah membaca Alkitab. Tadinya anak saya tidak tahu berdoa, ya, tapi sekarang sudah bisa berdoa. Tadinya anak saya malu-malu tampil di muka umum, sekarang sudah tampil di muka umum. Karena kami ada acara-acara tertentu, kami tampilkan anak-anak ini melayani Tuhan, ya, seperti acara yang formal besar, ya, walaupun kami sendiri, ya, nanti ada penerima tamu, ada protokolnya, ada doanya, ada ucapan selamat datang, ada ucapan terima kasih, doa masuk firman Tuhan. Hanya satu yang tidak saya sarankan kepada mereka, doa selesai firman Tuhan. Ada acara-acara tertentu. Ya, doa berkat. Ya, doa berkat. Ya, ada acara-acara tertentu. Dan sampai saat ini tetap kami lakukan seperti itu, Pak. Jadi ini luar biasa banget ya. Jadi ada pemuritan yang dijalankan. Karena bukan cuman membantu untuk membangun struktur gereja. Karena struktur gereja ini memang diperlukan, pemirsa sekalian ya. Kalau rumahnya gereja nggak terbangun dengan baik atau bangunannya, kita nggak bisa terus menyembah Tuhan dengan baik. Ya, kalau kebocoran juga nggak baik, kalau terlalu kepanasan juga agak repot juga. Makanya puji Tuhan kita mempunyai kesempatan yang baik, pemirsa. Ada 2 gereja hamba-hamba Tuhan yang mereka sudah rintis dengan luar biasa, dan kita hanya datang untuk membantu. Sekaligus dengan program Adik Usaha yang tentunya karena kita mempersiapkan generasi pemimpin di masa depan. Ya, oke? Puji Tuhan. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk bantuan doanya. Sekarang saya sudah selesai sidang dan menyelesaikan pendidikan. Padahal sebelumnya saya khawatir tentang dana. Tapi Tuhan mencukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar. Dan tim konseling dan doa kami akan selalu siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami akan kembali lagi pemirsa, hanya di Good News Program. Dikatakan juga bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan diguncang. Hanya ada satu saja yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan surga. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita sejak 2005 Good News mengudara. Terima kasih Anda telah mendukung Good News program selama ini. Pemirsa sekalian, seperti yang Anda tahu bahwa pelayanan kami, Anugerah Ministries, telah bersama-sama melakukan begitu banyak hal. Ada Good News program, ada program Church Makeover, kemudian ada program Adik Usayang. Dan semua ini sudah menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau ke berbagai macam pelosok Nusantara. Kami mengajak Anda untuk terus berpartner bersama dengan kami. Apabila ada di antara pemirsa yang rindu untuk berpartner dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email
Pemirsa juga bisa memberikan taburan melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih pemirsa untuk taburan Anda. Kami percaya bagaikan benih yang ditabur di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang lebat untuk kerajaan sorga dan untuk kemuliaan Tuhan. Masih bersama kami dalam Good News Program. Nah, ini sudah masuk di segmen terakhir. Pak Romeo juga Pak Sebua, tolong berikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang sedang menonton di rumah. Mungkin ada di antara mereka hamba-hamba Tuhan di daerah juga yang sedang menunggu bantuan. Bagaimana caranya supaya mereka tidak kehilangan semangat ketika jawaban doa mereka masih belum dijawab oleh Tuhan. Silakan dari Pak Romeo dulu. Puji Tuhan ya para pemirsa, terlebih hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan. Mari ketika tempat-tempat ibadah saudara supaya belum selesai saat ini dan ingin supaya tempat-tempat ibadah itu selesai, dorongan saya supaya mari berdoa agar supaya melalui Yayasan Anugerah Ministry bisa digerakkan oleh Tuhan, agar supaya seperti apa yang saya alami juga rekan-rekan hamba Tuhan akan alami. Ya, Amen. Terima kasih. Tuhan berkati Pak. Silakan Pak. Bagi seluruh pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan program ini, terutama bagi seluruh hamba Tuhan dan gereja yang bergumul untuk pembangunan, sebagai pengalaman saya hanya satu saja yang kita lakukan. Kita setia, kita bertekun, pasti ada mujizat Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amen. Dan Tuhan pasti membantu, bukan hanya dari Yayasan Anugerah Ministry. Tuhan pakai siapa saja karena Tuhan kita ajaib. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pak Romeo. Pak Romeo dan Pak Sebua. Juga, Ya. Sebua. Salam buat jemaat dan keluarga tentunya. Ya, dan juga seluruh masyarakat di Sangihe. Oke, puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas sekali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi pemirsa sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa kita ini sedang dalam suatu arena pertandingan iman namanya. Nah, tentunya menjalani kehidupan ini tentunya saya yakin tidak mudah pemirsa sekalian. Bohong kalau ada orang yang mengatakan hidup itu mudah, karena banyak sekali tantangannya, dan kalau kita tidak berhati-hati kita bisa jatuh dalam dosa dan bahkan kita bisa kehilangan arah. Terutama di tahun 2020 ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang pada waktu kita jalani kayaknya kok nggak jelas gitu ya. Ada virus tentang virus corona, kemudian akan ada masa-masa krisis lainnya, krisis keluarga, krisis pemerintahan, dan masih banyak lagi lainnya. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup itu mudah. Belum lagi tantangan masalah keuangan, masalah hubungan. Makanya satu-satunya harapan yang benar di dalam kehidupan ini adalah pada waktu kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan diguncang. Hanya ada satu saja yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus di garis finish, Dia sedang menantikan kita di sana. Dia adalah yang awal mengawali iman kita, dan Dia yang akan menyempurnakan. Mari pemirsa sekalian, di zaman ini adalah zaman yang akhir. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di muka bumi ini, tetapi selagi kita hidup, kata Rasul Paulus adalah, bagiku adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, melalui episode ini kami sangat berharap bahwa mari kita bersama-sama pemirsa sekalian, apabila
Anda mempunyai kelebihan, berikan kesempatan melalui berkat-berkat Tuhan itu untuk disalurkan. Bukan saja melalui kami tentunya, Anda bisa melakukan sendiri, Anda bisa melakukan melalui lembaga-lembaga lain. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri atau melalui orang lain, lakukan bersama dengan kami. Ladang itu sudah menguning pemirsa sekalian. Waktunya sekarang kita untuk menjadi saluran berkat. Tidak usah lagi bingung dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang menjadi calling saya? Apa yang menjadi panggilan saya? Kalau engkau sudah dipanggil di marketplace apalagi, sudah lakukan saja. Jadilah berkat melalui keuangan saudara. Dan kalaupun Anda bisa datang bersama-sama dengan kami, ayo katakan kepada kami nanti pada waktu peresmian daripada sebuah gereja. Dengan senang hati kami akan memberitahukan kepada Anda sehingga Anda pun dapat bersama-sama dengan kami untuk melihat indahnya Indonesia. Kami akan bawa Anda ke penjuru utara Nusantara, kadang-kadang Tuhan bisa membawa kami ke ujung timur Nusantara atau kadang-kadang ke ujung barat Nusantara. Kami berharap kalau memang Tuhan kehendaki pada tahun ini, semoga pemirsa sekalian, ada gereja-gereja lainnya yang akan dapat Tuhan berikan kesempatan untuk anugerah ministries bisa makeover. Apakah Anda orang-orangnya yang akan di makeover? Kami tidak tahu pemirsa sekalian. Ataukah apakah Anda orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk membantu sehingga proyek-proyek besar daripada Tuhan, proyek church makeover, proyek adikku sayang akan bisa didana dengan baik. Apabila Anda tergerak, Anda tentunya bisa hubungi kami. Dan dengan senang hati kita akan berbicara masalah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berharap Anda bisa terinspirasi dengan program ini. Dan sekali lagi biarlah hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang sedang menunggu dan menantikan untuk gereja mereka boleh dibantu di makeover. Biarlah harapan mereka tidak hanya saja ke manusia atau ke lembaga, terutama kepada anugerah ministries, tapi agar mereka berani percaya dan berharap kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga. Dan bagi mereka Tuhan yang mereka rindu untuk mendapatkan calling yang benar, biarlah melalui program ini mereka disingkapkan mata hatinya, sehingga mereka tahu bahwa ladang itu sudah menguning. Ada orang-orang yang perlu diutus pergi ke daerah-daerah itu, sehingga mereka boleh menjadi hamba Tuhan, baik secara sementara ataupun tetap. Ataupun Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mempunyai kelebihan, baik secara tenaga ataupun dana. Engkau lawat mereka, Engkau berikan panggilan yang jelas, sehingga Tuhan mereka hidup dengan benar seperti apa yang Engkau kehendaki. Memberkati kehidupan pemirsa sekalian, Engkau terima sukacita dan damai sejahtera daripada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan pemirsa ya, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Hari ini saya belajar bahwa ternyata orang kalau mau bahagia itu jangan cuma menunggu untuk menerima, tapi harus mulai untuk memberi. Ketika kita memberi kepada orang lain dan membuat orang lain bahagia, kita pun juga akan menerima kebahagiaan yang sama. Makanya ya? Tuhan berkata, lebih diberkatilah kamu pada waktu engkau memberi daripada menerima. Ya, blessed are you ya. Jadi Betul. itu bisa juga diterjemahkan berbahagialah kamu ketika kamu memberi, lebih diberkati, lebih bahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Yes. Dan tadi saya belajar bagaimana Pak Stefanus Sebua ketika itu bulan Februari ya, tahun ajaran baru belum mulai, tapi dia punya inisiatif untuk memulainya terlebih dahulu dan mendanai dulu. Ini luar biasa. Selama 4 bulan loh ya, sebelum akhirnya diambil alih operasionalnya oleh Anugerah Ministries. Ya. Dia belajar untuk memberi di dalam kekurangannya atau di dalam kecukupannya. Jangan tunggu sampai berlimpah baru kita memberi. Latihan itu mulai dari sekarang. Apapun keadaan kita, cukup kita belajar memberi, kurang pun belajar memberi. Seperti janda yang miskin itu memberi apa yang dia punya, dan itu sangat berkenan di hadapan untuk gereja-gereja. Jangan hanya menunggu untuk dibantu, tetapi lakukan apa yang memang sudah bisa Anda lakukan. Don't give up, jangan menyerah, karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan Anda. Ya, suatu kehormatan untuk kami bersama dengan Anda melalui Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan ini istri saya Dewi Katarina. Jumpa lagi pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama di acara kesayangan kita, Good News Program. Di akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati.